Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang patofisiologi sistem kardiovaskuler mengenai tentang PJK yang ini dengan CAD. Disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Epon Yunisi, Nono Wartono, Imam Nur Rahim, Misi Nopianti, Agi, Aji Nur Hakim, Lena, Sri Jayanti, dan Yeti Septiani. Jantung adalah sebuah organ yang berotot dengan 4 ruang yang terdiri di bawah pelindungan tulang iga sedikit ke sebelah kiri sternum. Jantung adalah organ yang berupa otot berbentuk kerucut, berongga dengan basis di atas dan puncak di bawah, atau puncaknya disebut dengan apex, miring ke sebelah kiri. Berat jantung kira-kira 300 gram dengan ukuran kira-kira sekepalan tangan dewasa. Jantung terletak di dalam rongga mediastinum dari rongga dada atau torak di antara paru-paru. Jantung terdiri oleh sebuah sekat atau septum yang dibagi menjadi 2 belah, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Setiap belahan kemudian dibagi lagi dalam 2 ruang. Yang atas disebut atrium atau serambi dan yang bawah atau ventricle disebut bilik. Di setiap sisi ada hubungan antara atrium dengan ventricle melalui lubang atrioventrikuler. Dan pada setiap lubang itu terdapat katup. Yang kanan bernama katup tricuspidalis dan yang kiri yaitu katup bicuspidalis. Katup atrioventrikuler menyebabkan darah hanya mengalir ke satu jaringan atau jurusan, yaitu dari atrium ke ventricle, dan menghindarkan darah mengalir kembali dari ventricle ke atrium. Jantung terbungkus oleh sebuah membran yang disebut perikardium. Membran ini terdiri atas 2 lapisan, yaitu perikardium visceral yang merupakan membran serus yang letaknya dan perikardium periental yang merupakan lapisan fibros yang terlipat keluar dari basis jantung dan membungkus jantung sebagai kantong longgar. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat cairan serus bersifat meminyaki sehingga jantung dapat bergerak dengan bebas. Di sebelah dalam jantung dilapisi oleh endokardium. Dinding otot jantung tidak sama tebalnya. Namun, dinding ventrikel paling tebal dan dinding ventrikel sebelah kiri itu lebih tebal dibanding ventrikel sebelah kanan. Hal ini disebabkan karena kekuatan kontraksi dari ventrikel kiri jauh lebih besar dari yang kanan. Dinding atrium tersusun dari otot-otot yang lebih tipis, sehingga pembuluh darah yang tersambung ke jantung antara lain adalah vena cava superior, vena cava inferior, arteri pulmonalis, dan vena pulmonalis, serta aorta. Menurut WHO, penyakit jantung koroner atau coronary heart disease adalah ketidaksanggupan jantung akut maupun kronik yang timbul karena kekurangan suplai darah pada miokardium sehubungan dengan proses penyakit pada sistem nadi koroner. Coronary artery disease adalah kelainan penyempitan pada arteri koronaria akibat proses aterosklerotik. Aterosklerotik sebagai bentuk terumum dari proses arteriosklerosis adalah proses yang terdiri dari terakumulasinya lipid, karbohidrat kompleks, sel-sel darah, jaringan ikat, dan endapan kalsium di lapisan intima serta perubahan-perubahan yang menyertai di lapisan media. Fleque atherosclerosis biasanya berasal akumulasi lipid di atas walaupun kadangkala dapat berasal dari trombus yang terorganisasi. Penyakit jantung koroner dapat disebabkan oleh beberapa hal,
yaitu penyempitan atau stenosis dan penciutan atau spasme arteri koronaria. Tetapi penyempitan terhadap akan memungkinkan perkembangan kolateral yang cukup sebagai pengganti. Patofisiologi CAD yaitu disebabkan dari kolesterol yang berlemak tertimbun di intima arteria besar, yaitu di sel-sel endotel, sehingga mengganggu absorpsi nutrien dan menyebabkan nekrotik endotel. Kemudian menyebabkan lumen semakin menyempit sehingga arteri darah ke miokardium itu terhambat. Terjadilah bekuan darah atau tromboemboli yang menyebabkan impak miokard. Kalau faktor-faktor yang dapat menambah resiko terjadinya penyakit PJK itu ada yang bisa diubah dan yang tidak dapat diubah. Contohnya yang bisa diubah yaitu gaya hidup merokok. Kalau misalnya orangnya bisa berhenti merokok, bisa diubah. Kolesterol tinggi bisa diubah juga dengan gaya hidup sehat, dari makanan juga bisa dikontrol. Tekanan darah tinggi sama bisa dikontrol dengan gaya hidup sehat, dari makanan juga bisa. Diabetes bisa dikontrol dengan gaya hidup sehat. Kegemukan bisa dikontrol dengan gaya hidup sehat. Stres bisa dikontrol dengan hindari yang bisa menyebabkan stres. Kalau kurang berolahraga bisa dilakukan dengan kita bisa berolahraga dengan teratur sehingga bisa terjadi hidup sehat. Kemudian faktor-faktor yang tidak dapat diubah yaitu seperti faktor genetik. Misalnya tingkat kolesterol tinggi karena keturunan, itu kita tidak bisa menghindari ya, itu karena udah faktor genetik. Dan masalah gender, lebih banyak pria yang terkena PJK daripada wanita. Serta usia, biasanya usia yang lebih tua atau di atas 50 ke atas biasanya lebih banyak cenderung terkena PJK. Kemudian gejala PJK itu bisa disebabkan karena nyeri dada. Yang pertama, yang kedua pleuritis atau infeksi di dada seperti pneumonia. Sakit otot yaitu sepanjang punggung dan di antara tulang rusuk. Kan ada otot-otot yang berperan penting dalam pernapasan seperti otot lainnya ya. Yaitu ini dengan otot-otot lainnya itu, jadi kontraksi otot itu bisa menyebabkan sakit di punggung. Kemudian debaran jantung dan yaitu palpitasi debaran jantung keras dan cepat atau teratur ataupun yang tidak teratur bisa terjadi pada orang sehat. Penyebabnya adalah stres, merokok yaitu yang tadi disebutkan tadi, atau terlalu banyak minum kopi juga bisa. Otot-otot ini bisa terserang rematik. Sesak napas itu pasti banyak penyebab sesak napas, dan yang paling umum diantaranya adalah bronkitis kronis atau emfisema atau melebarnya gelembung paru dan asma. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan tentang patofisiologi sistem jantung. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.